Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan, Islam mengajarkan kita untuk bermurah hati, berbagi rezeki dengan tulus. Namun, tersembunyi di balik kebaikan, ada sifat buruk yang disebut kikir. Kikir itu susah berbagi harta, seperti tangan yang terkepal erat, membuat hati kita jadi sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan janganlah orang-orang yang kikir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Ayat ini menunjukkan betapa buruknya kikir, tidak hanya merugikan di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Kikir bukan cuma soal menimbun harta, tapi penyakit hati, penyakit rohani yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa jadi susah memberi sedikit uang ke orang yang membutuhkan, enggan membantu keluarga yang kesulitan, atau bahkan tidak mau berbagi ilmu dan waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berhati-hatilah terhadap kekikiran, karena ia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian." Peringatan keras ini menunjukkan betapa bahayanya kikir, sifat yang menghancurkan peradaban dan merusak jiwa sepanjang sejarah. Islam mengajarkan, kekayaan sejati bukan harta benda, tapi kebaikan hati dan kemurahan hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kata-kata bijak ini menekankan pentingnya menggunakan rezeki kita, baik harta maupun lainnya, untuk membantu orang di sekitar kita. Dengan bermurah hati, kita terbebas dari kikir dan menuju pertumbuhan rohani dan kerukunan. Akibat kikir tidak hanya dirasakan diri sendiri, tapi juga bisa merusak keluarga, masyarakat, bahkan negara. Ketika seseorang mementingkan diri sendiri, timbullah rasa tidak percaya dan benci. Hubungan jadi renggang, ikatan sosial melemah, dan masyarakat jadi berantakan. Kikir juga bisa menimbulkan perasaan negatif. Terus-menerus memikirkan harta bisa bikin cemas, curiga, dan merasa tidak aman. Orang yang kikir jadi budak hartanya sendiri, takut kehilangan dan kekurangan. Ini bisa merusak mental dan emosi, menyebabkan stres, depresi, dan rasa hampa. Sejarah penuh dengan contoh kerajaan yang runtuh karena keserakahan. Ketika masyarakat lebih mementingkan harta daripada kasih sayang dan keadilan, mereka menghancurkan diri sendiri. Mengejar harta jadi tak pernah puas, menyebabkan eksploitasi, korupsi, dan akhirnya kehancuran. Sebaliknya, masyarakat yang murah hati dan penuh kasih sayang akan menciptakan kerjasama, inovasi, dan kemakmuran bersama. Dalam Islam, akibat kikir tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Al-Quran menjelaskan nasib orang kikir di hari kiamat. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Gambaran ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukan harta benda, tapi amal kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis ini menunjukkan pentingnya kemurahan hati, yang bermanfaat bahkan setelah kita meninggal. Akhirat bukannya tempat perhitungan, tapi juga tempat pahala yang tak terbatas. Sebagaimana kikir membawa hukuman, kemurahan hati membuka jalan menuju kebahagiaan abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah sebesar kurma dari penghasilan yang halal, karena Allah hanya menerima yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan memeliharanya untuk pemiliknya sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya, hingga ia menjadi seperti gunung. Perumpamaan ini menggambarkan berkah yang tak terbatas bagi orang yang bermurah hati, pahala yang jauh lebih besar dari harta dunia. Islam memberi panduan untuk menumbuhkan kemurahan hati dan melawan kikir. Kuncinya adalah zakat, sedekah, dan infak, amalan yang membersihkan harta, menyehatkan jiwa, dan menciptakan masyarakat yang adil.
Zakat, salah satu rukun Islam, wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta dan mengingatkan kita pada tanggung jawab kepada yang kurang beruntung. Ini adalah wujud syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Sedekah, amalan sukarela, meliputi berbagai kebaikan, dari berkata baik hingga berdonasi. Infak berarti membelanjakan harta di jalan Allah SWT, baik untuk keluarga, membantu yang membutuhkan, atau untuk kebaikan masyarakat. Menumbuhkan kemurahan hati membutuhkan perubahan pola pikir, menyadari bahwa kekayaan sejati bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita bagikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Dengan bermurah hati, kita tidak hanya mengamankan tempat di akhirat, tetapi juga merasakan kebahagiaan karena memberi manfaat bagi orang lain. Mari kita berusaha bermurah hati dalam segala hal, mengubah hidup kita dan masyarakat melalui kekuatan memberi.